Halo, ketemu lagi di YouTube kali ini. Aku mau ngebahas tentang spektra. Kenapa sih kok spektra aku hisapannya lemah banget ya kak ya? Nggak kayak yang pertama kali aku beli. Terus yang kedua, kenapa sih kak kok baterai aku kalau dicas nggak bisa ngisi? Jadi aku kalau mau make harus dicolok terus gitu. Itu umum banget masalah di spektra ya. Aku bilang umum karena kadang itu mom baru itu nggak tahu kalau mesinnya itu bermasalah. Terus mereka juga nggak tahu harus cari servis spektra di mana. Mereka nggak tahu masalahnya di mana. Kadang juga cuman masalah hisapan mereka harus kirim ke spektra. Itu kan sayang banget ya gitu. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kalian nih kenapa hisapan spektra kalian lemah. Baik spektra S1 sampai spektra yang Q+, itu semuanya partsnya sama ya. Aku jabarin dulu parts yang biasanya didapat pada saat kalian pembelian spektra. Yang spektra S1 kalian dapat mesin dan adaptornya original. Kalau misalnya adaptornya itu bisa sama nomor sama output dan inputnya di sini, jadi bisa kelihatan banget sesuai ya output inputnya kalau dari spektra. Dan untuk parts-partsnya kalian akan dapat 2 pump, 2 botol, lalu ada tutup botol dan necknya. Tutup botol dan neck ini. Dan biasanya dapat dotnya juga itu, tapi dotnya aku nggak pakai ya, soalnya biasanya aku pakai brand yang lain dotnya. Aku nggak pernah coba tapi kurang tahu ya bagus atau enggak dotnya. Cuman biasanya ini aku pakai sih necknya. Ini untuk tutup botol. Nah untuk necknya ini kan sambungan untuk ke botol lain. Kalau kalian mau tutup botol cukup tutup yang pinknya aja. Kalian nggak bisa barengin sama necknya karena spektra kan diameter lubang botolnya gede ya gitu. Kalau ini dia ke yang kecil, dari gede ke yang kecil. Nanti aku jelasin. Lalu ada lagi 2 buah corong, 2 buah silikon dan 2 buah valve. Ini ya valvenya ya. Sekarang udah banyak valve yang clear, jadi dia bentuknya transparan gitu. Kalau ini valve yang dulu begini, cuman masih ada yang jual valve begini gitu, sama aja. Lalu ada 2 tutup botol. Kalian pada saat pumping takut terkontaminasi, kalian bisa tutup corongnya. Lalu ada 2 dudukan juga. Dudukan untuk botol. Karena kalau botolnya pada saat kalian isi ASI dan kalian taruh dengan, contohin ya, kalian taruh dengan ini pasti bakal jatuh dan ASI kalian pasti meluber. Nah pada saat kalian dudukin ke dudukannya itu nggak jatuh, tapi make sure harus masuk ya, harus ketat, karena kalau nggak ketat dia bisa jatuh juga gitu. Lalu ada backflow ini ada yang untuk ke selang, lihat nggak, yang kecil, dan satu sisinya lagi gede untuk ke corong. Aku contohin ya, ini buat kalian yang masih bingung juga. Nih, masangnya di sini. Jadi yang gede ke yang corong, yang kecil untuk selang. Gini aku contohin. Tuh, bisa kalian lihat ya. Lalu ujung dari selangnya bisa kalian masukin ke lubang yang di pompa kalian ya.
Oke, satu set, ini dapat 2 set, ini 2, dudukan 2, tutup botol dan necknya 2, lalu backflow-nya 2, mesin, adaptor, dan nggak lupa tuas manual. Tuas manual ini buat apa sih? Nah, pada saat kalian mau pakai tuas manual, kalian copot semuanya, selang juga nggak pakai. Oke, ini kita copot dulu ya. Nih, kalian bisa langsung masukin. Oke, tuh gini. Sorry. Oh ya, seperti ini. Oke. Dibandingkan tuas manual ini dan tuas manual Medela, lebih bagus tuas manual Medela ya. Kalau ini lihat, ininya kurang banget tuh, kalian bisa lihat ya, kurang maksimal gitu. Tapi untuk Argent nggak apa-apa, karena emang ini include-annya dari sana. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih kok pompa Spectra aku hisapannya lemah gitu? Nah, kalian bisa cek hisapan itu bisa ngaruh dari parts ya. Parts terutama yang sangat berpengaruh itu ada di valve. Kenapa aku bilang ada di valve? Karena komponen-komponen yang lain itu biasanya nggak terlalu bermasalah ya kalau di Spectra, dan biasanya lebih awet. Ini untuk yang backflow biasanya lebih awet ya, kalau tidak sampai yang menguning banget atau kotor banget itu jarang diganti. Tapi kalau udah yang lama nguning bisa kalian ganti. Tapi kalau untuk yang valve ini rutin, biasanya 3 bulan itu harus sudah ganti. Karena kenapa 3 bulan harus sudah ganti? Kalian cek berkala deh, apalagi kalau misalnya yang cuci parts botol ini bukan kalian, artinya ada mbak yang nyuci di rumah. Itu kan kadang kalau nyuci suka sembarangan ya. Nah, dan kalian kelihatan nggak? Dan ujungnya yang lobang ini gampang banget robek ujungnya ini. Nah, apabila ujungnya ini robek, nih aku contohin ya, ada yang robek tapi robeknya nggak parah. Apabila ujungnya ada yang robek, ini cenderung untuk hisapannya lemah itu ngaruh banget. Kalian kelihatan nggak ya? Ini kurang banget sih. Cuma pokoknya ini kalau kalian beli yang baru itu kelihatan banget lubangnya masih kecil. Tapi kalau kalian udah lama dan sudah sampai bolong-bolong, itu udah pasti hisapannya nggak akan ngisap sama sekali. Jadi udah pasti nggak akan bisa ngisap. Semakin banyak lubangnya, semakin dia nggak akan ngisap. Kalau cuman lubang sedikit robek di ujung kanan dan ujung kirinya ini, kan pasti akan cuma ngerasain kok hisapan kanan dan kiri agak beda ya hisapannya. Nah, itu kalian cek di valve-nya, pasti hisapan yang lemah itu valve-nya ada yang robek gitu. Dan kalau misalnya salah satu valve kalian ada yang robek, satu sisi, yang satunya aman, itu mempengaruhi kedua hisapan. Jadi kalau misalnya hisapan kalian yang sebelah sisi kanan itu valve-nya bagus dan sebelah sisi kiri itu robek, sisi kanan jadinya nggak maksimal juga untuk menghisap. Malah kalau misalnya robeknya udah gede banget atau lubangnya udah gede banget, itu malah bisa dua-duanya tidak berasa ya, tidak ada hisapan ya. Itu kalau Spectra ya, jadi ngaruh banget kalau Spectra di valve. Jadi sarannya memang dari Spectra minimal 3 bulan harus diganti. Banyak kok di e-commerce yang jual valve ini gitu. Dan pakainya yang ada emboss Spectranya ya. Aku nggak tahu, aku belum pernah coba pakai yang brand lain ya. Cuman kalau dari Spectra katanya harus pakai yang emboss Spectranya. Aku nggak ngerti kenapa. Ada embossnya kok, kalau kalian mau tahu yang original apa enggak, ada emboss Spectranya.
gitu. Baik yang 9 Plus dan Key Plus itu juga sama di valve semua kunci utamanya. Lalu untuk baterai ada juga banyak keluhan itu biasanya di 9 Plus. Jadi colokannya kita nyolok, cuman dia nggak bisa charging, nggak bisa penuh-penuh, jadi dia kedap-kedip aja, kedap-kedip, tapi masih bisa dipakai untuk pompa, tapi dia nggak bisa cas aja, jadi jatuhnya kita harus pumping sambil dicolok gitu. Nah itu salah banget ya, itu nggak boleh, itu berarti ada masalah di baterai kalian. Kalau kalian masih hajar kayak gitu terus, itu nanti bisa rusak di mesin. Banyak lah yang bisa rusak di mesin, PCB-nya dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya sudah rusak di mesin juga, sudah melebar rusak di mesin, ya otomatis biaya servisnya juga lebih gede gitu. Yang aku tahu sekarang 2021 ya, sudah masuk 2022, itu biaya ganti baterainya itu 175 untuk 9 Plus gitu. Kayaknya S1 juga sama 175.000 di Spectra. Kalau sampai PCB kalian yang kena itu bisa 300-an. Jadi sayang banget kan kalau misalnya kalian tetap hajar, walaupun bisa pumping nih, nggak ada masalah, sedotannya masih oke, tapi dia nggak bisa charging lagi kak, dan kalian masih hajar terus dalam jangka waktu lama, udah otomatis itu mesin bakal ngedrop, bakal rusak. Akhirnya baterai diganti, PCB diganti, aku nggak tahu lagi deh harus apa lagi yang diganti gitu. Jadi mendingan pada saat kalian ngerasa kok pumping kalian yang tadinya bisa charging sekarang nggak bisa charging lagi, mending kalian langsung kontak person si Spectra Indonesianya. Ada kok kontaknya di IG officialnya Spectra, langsung kalian kontak aja. Nah untuk pengirimannya dari Spectranya itu bisa via, kalau kalian di Jabodetabek bisa via Gojek dikirimnya, atau kalau kalian dari luar kota bisa JNE atau ekspedisi manapun. Mereka cepat kok responnya gitu, karena aku udah ngalamin sendiri. Jadi itu aja sih apa yang bisa aku kasih tahu ya ke kalian. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, kalian boleh komen di bawah, nanti aku bisa jawab. Atau misalnya kalau aku mau jelasin lagi, nanti aku bisa tambahin lagi di YouTube aku ya. Stay tune ya, langsung subscribe, jangan lupa. Oke, thank you.